Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi periodisasi perkembangan Islam. Kelompok kami terdiri dari Wina Astuti, Raihana Abiyah Julia Lavenita, Dian Endarwati, Sucipto, dan Evan Rahmansyah. Nah, periode modern dalam sejarah Islam bermula dari tahun 1800 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Menurut Harun Nasution, periode sejarah kebudayaan Islam secara garis besar terbagi menjadi 3 periode, yaitu periode abad klasik dari 650 sampai 1250 Masehi, periode abad pertengahan dari 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode abad modern dari 1800 hingga sekarang. Ketiga periode memiliki ciri dan pencapaian yang berbeda. Periode abad klasik merupakan periode kejayaan peradaban Islam. Pada periode abad pertengahan peradaban Islam mengalami kemunduran. Pada periode modern peradaban Islam mulai kembali bangkit. Selanjutnya, periode abad klasik dari 650 sampai dengan 1250 Masehi. Masjid Nabawi menjadi salah satu tempat yang digunakan Rasulullah SAW mengajarkan agama Islam kepada para sahabat. Dari masjid tersebut, Islam menjadi kuat dan meraih kejayaan. Masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW, Al-Khulafaur Rasyidun, hingga daulah-daulah merupakan abad klasik. Pada masa ini, peradaban Islam mencapai masa kejayaan. Pada masa Al-Khulafaur Rasyidun, para khalifah melakukan ekspansi ke berbagai wilayah. Dakwah Islam pun menyebar ke berbagai wilayah. Para khalifah juga mulai memperbaiki sistem administrasi dan pemerintahan. Mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dalam memimpin. Adapun pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Umat Islam menjadi pelopor dalam berbagai kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan memacu kemajuan peradaban Islam di berbagai wilayah. Menurut Muhaimin pada tahun 2011, ada beberapa faktor yang mendorong kemajuan Islam pada abad klasik. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut. A. Umat Islam mengamalkan ajaran Al-Quran untuk senantiasa memanfaatkan akal dalam kehidupan. B. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW untuk mempelajari ilmu agama dan ilmu-ilmu lain dengan seimbang dan memanfaatkannya dengan baik dalam kehidupan. C. Umat Islam berijtihad mengembangkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum secara mendalam. Hingga saat ini, ilmu-ilmu yang dikembangkan para ilmuwan pada masa itu masih tetap dimanfaatkan oleh ilmuwan-ilmuwan saat ini. D. Para ulama memiliki pendirian teguh, sehingga tidak mudah digoyahkan dan dipengaruhi oleh keadaan politik pada masa itu. 2. Periodisasi sejarah Islam pertengahan. Periode sejarah Islam pertengahan dimulai pada abad ke-13 hingga abad ke-18 atau sekitar tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Akhir abad ke-18 menjadi masa kegelapan dunia Islam disebabkan jatuhnya imperium-imperium kesultanan dan perebutan kekuasaan. Selain itu juga terjadi karena perkembangan sains dan teknologi yang stagnan. Perkembangan sains dan teknologi yang stagnan menurut Umer Chapra disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Dukungan finansial dari negara yang menurun. 2. Sektor swasta tidak berdaya menanggung beban pendidikan. 3. Para rasionalis yang memaksa masyarakat untuk memasukkan pandangan mereka yang notabene bertentangan. Buku yang ditulis Al-Ghazali dan Ibnu Rushd adalah bukti perdebatan mengenai akal dan wahyu. 3. Periode abad modern. Periode abad modern merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jatuhnya Mesir ke tangan bangsa Barat mendorong kebangkitan umat Islam. Raja-raja dan pemuka-pemuka Islam mulai memikirkan cara meningkatkan mutu dan mengembalikan kekuatan umat Islam. Kondisi umat Islam pada masa ini sangat buruk, sekalipun dalam kuantitas yang besar dan berdomisili di tanah yang subur dengan sumber daya alam yang melimpah. Pada masa ini, bangsa-bangsa Eropa melakukan hegemoni ekonomi atas bangsa-bangsa Timur dan Islam. Bahkan,
Pada abad ke-19, bangsa-bangsa Eropa secara terang-terangan menjadikan dirinya sebagai imperialisme dunia karena telah didukung oleh kekuatan politik, kekuasaan, dan militer. Beberapa keberhasilan Eropa menguasai dunia Islam sebagai berikut. A. Kekuatan Turki Utsmani yang menjadi pusat Islam pada penghujung abad pertengahan atas penguasa Eropa. B. Kedatangan Napoleon Bonaparte dari Prancis yang mampu menguasai Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. C. Inggris sebagai salah satu pusat kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Setelah umat Islam menyadari ketinggalannya, etika politik kebangsaan mulai dibangun. Upaya-upaya itu antara lain mengajak umat Islam melakukan shifting paradigm atau loncatan paradigma dengan memunculkan interpretasi baru yang lebih segar dan progresif sesuai perkembangan zaman. Ini dimaksudkan agar nilai luhur Islam tidak usang oleh dinamika perubahan yang bergerak begitu cepat. Dari sini muncul ide-ide keagamaan seperti tajdid atau pembaruan, revivalisme atau puritanisme, bahkan munculnya sekularisme yang kontroversial. Pada periode ini muncul banyak pemikiran Islam yang andal. Mereka menjadi pionir pembaruan dalam Islam. Ajaran Islam dirasionalisasikan dan dipahami dalam konteks kekinian dan kemodernan. Islam dipahami tidak hanya dari sudut pandang lokal, tetapi juga dalam perspektif universal dan kontekstual. Pemikiran ulama yang muncul pada periode ini bukan doktrin yang bersifat mutlak, namun berupa gagasan relatif yang terbuka pada perubahan dan pengembangan. Adanya pembaruan ini turut mempengaruhi perkembangan Islam di Indonesia. Para ulama di Indonesia juga mengembangkan gagasan-gagasan tersebut sesuai kondisi masyarakat. Sekian video pembahasan dari kami mengenai periodisasi perkembangan Islam. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepadaku